Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aditya Antonio dengan NBI 14322000137. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan konstruksi pondasi setelah dilakukan pemancangan atau setelah pondasi terpasang. Yang pertama yaitu pengertian pondasi. Pondasi adalah bagian paling bawah dari suatu struktur bangunan yang berfungsi untuk menerima, menahan, dan meneruskan seluruh beban bangunan. Secara umum, pondasi berperan sebagai penghubung antara struktur bangunan di atasnya dengan tanah, sehingga kekuatan dan keamanan bangunan sangat bergantung pada jenis, desain, dan pelaksanaan pondasi yang digunakan. Untuk permasalahan konstruksi pada pondasi sendiri, yaitu ada berbagai gangguan atau kegagalan teknis yang muncul setelah pondasi selesai dipasang dan mulai menerima beban bangunan yang menyebabkan pondasi tidak bekerja sesuai fungsi rencana. Meskipun tiang pancang atau pondasi sudah terpasang, tanah dan pondasi masih tetap mengalami perubahan. Perubahan ini yang menimbulkan masalah seperti penurunan, retak, kemiringan, atau kerusakan struktur di atasnya. 3 contoh kasus yang terjadi. Yang pertama yaitu pada proyek pembangunan ruko 3 lantai di Banjarmasin. Untuk fenomena kerusakan yang terjadi yaitu terjadinya penurunan tidak seragam di beberapa zona bangunan. Kemudian permukaan lantai tampak menurun berbeda-beda, menyebabkan retak pada struktur atas. Dan yang terakhir yaitu retakan muncul di dinding dan sambungan struktural. Untuk penyebab utamanya yaitu daya dukung tanah yang rendah, terutama di lapisan tanah lunak yang terdapat di bawah pondasi. Kemudian jumlah dan konfigurasi tiang pancang tidak cukup ideal untuk membagi beban secara merata. Dan yang terakhir, eksentrisitas beban, yaitu jarak beban tidak melalui pusat geometri tiang, meningkatkan momen dan menambah deformasi. Untuk dokumentasinya seperti ini. Lalu studi kasus pada pilar jembatan tol di Kalimantan Timur. Untuk fenomena kerusakan yaitu retak pada abutmen, kemudian penurunan abutmen, hingga terjadi perbedaan elevasi antara lantai jembatan dan obrit. Kemudian pergeseran horizontal pada abutmen dan kerusakan timbunan obrit. Dan yang terakhir yaitu erosi di sekitar abutmen. Penyebab utamanya yang pertama yaitu kondisi tanah lunak, yang kedua daya dukung pondasi tidak mencukupi, dan yang ketiga tekanan tanah lateral yang besar. Yang keempat pengaruh scouring sungai. Aliran sungai mengerus tanah di sekitar abutmen, mengurangi stabilitas pondasi. Dan yang terakhir yaitu beban lalu lintas yang berlebih. Untuk dokumentasinya seperti ini. Kemudian yang kasus ketiga yaitu kerusakan pada struktur gedung Plaza Telkom di Sidempuan, Padang. Untuk fenomena kerusakan yang terjadi yaitu retak pada kolom, balok, dan dinding. Kemudian lantai mengalami perbedaan elevasi dan bangunan tampak miring sebagian. Penyebab utamanya yaitu tanah lunak tidak seragam di bawah pondasi tiang pancang. Sebagian tiang tidak mencapai lapisan tanah keras. Dan yang terakhir distribusi beban bangunan tidak merata. Untuk dokumentasinya seperti ini. Untuk yang di gambar kotak-kotak itu menunjukkan adanya retakan dikarenakan tidak tidak sama elevasi dari setiap pondasi. Untuk perbandingan dari kasus pertama yaitu ruko 3 lantai, kasus ini menggambarkan kegagalan mendasar dalam desain geoteknik dan konfigurasi pondasi yang menyebabkan bangunan mengalami deformasi yang retak setelah terpasang. Kemudian yang kedua yaitu pilar jembatan tol di Kalimantan Timur. Pondasi tidak gagal karena kesalahan pemancangan, tapi karena pengaruh eksternal setelah pondasi terpasang.
dan gaya lentur diteruskan ke pondasi dan berpotensi menurunkan kapasitas dukung tiang. Dan yang terakhir, pada struktur gedung Plaza Telkom, walaupun pemancangan telah selesai, konsolidasi tanah lunak masih berlangsung, menyebabkan penurunan yang berbeda pada tiap tiang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.